Bayangin deh, ada tradisi yang usianya udah ratusan tahun. Terus tiba-tiba harus ketemu sama dunia digital yang, wah, berubahnya tiap detik. Apa coba yang terjadi? Institusi kuno ini dihadapkan sama satu pertanyaan besar. Mau adaptasi? Atau ya udah ketinggalan zaman? Yuk kita bedah gimana mereka jawab tantangan ini. Pertanyaannya tuh bukan cuma sekedar gimana caranya biar bisa online. Bukan, ini lebih dalam dari itu. Pertanyaannya adalah gimana caranya nerjemahin nilai-nilai luhur tradisi yang super kaya ke dalam bahasanya scroll dan like. Nah, ini kan transformasi besar-besaran ya. Kita bakal lihat bareng-bareng prosesnya kayak apa. Oke, kita mulai dari sini ya. Pesantren. Ini adalah sistem pendidikan Islam di Indonesia yang usianya, wah, udah berabad-abad. Coba deh bayangin, secara tradisional, komunikasi di sana tuh sifatnya internal banget. Ilmu itu diturunkan langsung dari guru ke murid di dalam sebuah komunitas yang bisa dibilang cukup tertutup. Nah, kelihatan kan bedanya? Di satu sisi, komunikasinya itu satu arah, dari atas ke bawah, pokoknya tertutup banget. Tapi di sisi lain, dunia digital itu nuntutnya dialog, keterbukaan, sama kemampuan buat meyakinkan orang. Jelas banget, cara lama ini nggak bakal bisa survive di arena yang baru ini. Terus muncullah internet. Tiba-tiba audiensnya jadi global, baru semua. Aturan mainnya berubah total. Metode komunikasi yang tadinya manjur banget di dalam tembok pesantren, mendadak jadi nggak relevan sama sekali di dunia maya. Coba deh kita ingat-ingat cara kita sendiri baca online. Kita kan nggak baca kata per kata ya. Kita itu nge-scan, nyari poin-poin utamanya aja, dan rentang perhatian kita tuh super pendek. Nah sekarang, bayangin gaya komunikasi pesantren yang dalam, penuh perenungan, ketemu sama audiens yang kayak gini, wah ini benturan budaya yang gede banget. Dan perlu diingat ya, kita ini nggak lagi ngomongin institusi kecil-kecilan. Ada hampir 40.000 pesantren loh yang menaungi jutaan santri. Skalanya itu masif. Jadi ini bukan sekedar soal tantangan komunikasi. Ini udah jadi pertanyaan tentang masa depan dan relevansi dari pilar pendidikan yang penting banget di negara kita. Tapi, pas dihadapkan sama tantangan ini, mereka nggak nyerah gitu aja. Justru, sebaliknya, lahirlah sebuah strategi komunikasi yang benar-benar baru. Ini kayak jembatan gitu, antara dunia tradisi yang kaya banget sama dunia digital yang serba cepat. Dan inilah solusinya, Religious Advertising Copywriting atau disingkat RAC. Kuncinya tuh sebenarnya sederhana tapi brilian banget. Pesannya jangan diubah, tapi cara nyampeinnya yang diubah. Jadi mereka mulai pakai teknik-teknik dari dunia iklan buat ngemas ulang nilai-nilai luhur tadi, biar jadi lebih menarik dan gampang diterima sama audiens modern. Dan ini tuh bukan ide yang muncul tiba-tiba ya. Konsep ARES ini lahir dari perjalanan riset akademis yang panjang banget. Mulai dari tahun 2021 coba, dari memahami literasi digital sampai akhirnya mengembangkan model copywriting yang matang. Jadi fondasinya itu kokoh banget. Oke, jadi apa sih resep rahasia di balik REC ini? Penasaran kan? Yuk kita bedah formulanya. Ternyata kehebatannya itu dibangun di atas 5 pilar strategis yang menarik banget buat dipelajari. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat gimana berbagai disiplin ilmu itu nyatu. RAC ini ngegabungin kebijaksanaan dari dunia pemasaran, retorika klasik, sampai studi media modern. Semuanya diramu jadi satu kerangka kerja yang solid dan komprehensif. Kelima pilar inilah yang kerja bareng buat menciptakan strategi yang utuh. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya, mulai dari pilar yang pertama. Pilar pertama, copywriting persuasif. Ini minjem formula klasik dari dunia iklan, yaitu AIDA. Tapi bedanya, produk yang ditawarin itu bukan barang, melainkan nilai-nilai religius. Tujuannya sih tetap sama. Pertama, tarik attention atau perhatian. Kedua, bangun interest atau minat. Ketiga, ciptakan desire atau keinginan. Dan terakhir, dorong action atau tindakan. Dalam hal ini ya tindakan untuk berbuat baik. Lanjut ke pilar kedua, mereka juga minjem kebijaksanaan dari filsuf Yunani kuno Aristoteles. Ada 3 nih, ethos, pathos, logos. Ethos atau kredibilitas itu dibangun lewat kutipan kitab suci. Terus pathos atau emosi itu disentuh lewat cerita-cerita yang mengharukan. Dan terakhir, logos atau logika dipakai buat nunjukin kalau ajaran ini tuh masih relevan banget di zaman sekarang. Pilar ketiga adalah soal memahami medan perangnya, yaitu dunia digital. Ada konsep keren namanya mediatisasi agama. Artinya simpel aja, pesan religius itu harus mau menyesuaikan diri sama aturan main media sosial. Maksudnya, ya pesannya harus visual, cepat, interaktif, kalau mau didengerin di tengah lautan konten online yang super berisik.
Nah, ini nih mungkin pilar yang paling powerful, semiotika, alias ilmu tentang simbol. Coba pikirin deh kata-kata kayak surga, berkah, atau sedekah. Itu kan bukan sekedar kata biasa. Mereka itu simbol yang punya kekuatan emosional dan budaya yang luar biasa banget. Kata-kata ini bisa mengerahkan orang dengan cara yang sangat dalam. Dan pilar yang terakhir, ini soal otentisitas. Ini bukan cuma teknik nulis loh. Tulisan yang dihasilkan itu benar-benar lahir dari pengalaman spiritual si penulis sendiri. Keimanan mereka yang tulus itulah yang dituangin jadi kata-kata. Makanya pesannya jadi terasa nyata dan kuat banget. Oke, jadi apa dong hasilnya di dunia nyata setelah semua strategi ini diterapin? Yuk kita lihat kenapa transformasi digital ini jadi penting banget. Dampaknya tuh nyata banget, para santri jadi melek digital. Institusinya sendiri bisa ngebangun citra yang positif dan akhirnya narik dukungan. Tapi yang paling penting dari semuanya, nilai-nilai luhur mereka jadi bisa terus nyampe ke generasi baru. Ujung-ujungnya, ini soal gimana caranya bisa bertahan hidup dan tetap relevan di zaman sekarang. Kutipan ini benar-benar nangkep inti permasalahannya dengan sempurna. Ini tuh bukan soal mengubah dogma atau keyakinan inti, bukan sama sekali. Ini tentang nemuin cara baru buat merepresentasikan makna yang sama, biar nyambung sama zaman. Ibaratnya ini soal ganti kemasan, bukan ganti isi. Dan semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Ketika sebuah keyakinan atau tradisi kuno mulai belajar bahasa modern, apakah pesannya, meskipun intinya tetap sama, secara nggak sadar ikut berubah juga? Ini pemikiran yang menarik banget buat kita pikirin bareng-bareng.